Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Amalia Valentin Hidayah, NIM 23060190006. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum dan sesudah saya revisi. Guna memenuhi tugas metodologi pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Muslimah Susilayati. Baik, langsung saja. Ini merupakan file RPP sebelum direvisi, dan ini merupakan file RPP yang sudah direvisi. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian-bagian mana saja yang saya revisi. Yang pertama, ini dari keseluruhan saya mengubah font dan font size yang saya gunakan. Semula ini saya menggunakan font Arial dengan ukuran 10, kemudian saya revisi menjadi font Times New Roman dengan ukuran font 12. Hal ini saya lakukan karena menurut saya dengan ukuran font yang lebih besar menjadikan RPP ini lebih gampang untuk dibaca dan dipahami. Selanjutnya, bagian yang saya revisi yaitu alokasi waktu. Semula ini saya menggunakan waktunya ini 2 jam pelajaran, kemudian saya revisi menjadi 3 jam pelajaran. Hal ini karena dalam pembelajaran ini itu dilaksanakan praktek pembuatan alat penyaringan sederhana sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga di sini saya menambahkan waktunya yaitu 3 jam pelajaran. Bagian selanjutnya yang saya revisi yaitu pada metode pembelajaran. Sebelumnya ini saya mencantumkan metodenya yaitu learning cycle. Kemudian saya revisi metode yang digunakan yaitu metode diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Menurut saya yang sebelumnya itu kurang tepat. Karena model dan metode ini seharusnya berbeda. Yang mana di sini saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Menurut saya metode-metode ini dapat menunjang pembelajaran menjadi lebih baik. Selanjutnya, bagian selanjutnya yang saya revisi yaitu pada bagian langkah pembelajaran pendahuluan. Di RPP sebelum revisi saya mencantumkan pendahuluannya yaitu salam, memimpin doa, mengecek kehadiran siswa, serta menyampaikan skenario pembelajaran. Kemudian saya revisi menjadi guru mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama, kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik dan mengkondisikan kelas untuk memulai pembelajaran. Menurut saya ini menjadi lebih rinci sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu pada bagian motivasi. Pada bagian motivasi pada RPP sebelumnya ini saya menuliskan bahwa pendidikan adalah paspor untuk masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Ini menurut saya kurang tepat karena seharusnya motivasi yang diminta yaitu dengan guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk memotivasi peserta didik agar menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. Salah satu contoh dari pertanyaan yang dapat diberikan yaitu, kalian pernah nggak sih melihat nasi yang didiamkan selama berhari-hari? Kira-kira apa sih yang terjadi pada nasi tersebut dan mengapa nasi itu bisa menjadi seperti itu? Dapatkah nasi itu menjadi kembali ke keadaan semula? Nah, kenapa saya mengubah motivasi ini menjadi seperti ini? Karena dengan memberikan pertanyaan semacam itu menurut saya dapat meningkatkan rasa keingintahuan siswa, sehingga siswa ini akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran serta mencari tahu materi pembelajaran ini lebih dalam. Selanjutnya, bagian yang saya revisi yaitu pada bagian alat, bahan, dan media. Pada RPP sebelumnya, di sini saya mencantumkan
Alat bahan dan medianya yaitu gambar dan video metode pemisahan campuran. Kemudian saya revisi menjadi gambar unsur senyawa dan campuran serta video metode pemisahan campuran. Ini menjadi lebih lengkap. Untuk langkah pembelajaran yang bagian inti ini menurut saya sudah sesuai dengan sintak, jadi tidak perlu ada yang saya revisi. Kemudian bagian terakhir yang saya revisi yaitu pada RPP sebelumnya ini tidak terdapat asesmen. Kemudian saya revisi yaitu dengan menambahkan asesmen, yaitu guru menilai keaktifan siswa saat diskusi, guru menilai keterampilan siswa dalam pembuatan alat penjernih air sederhana, serta guru ini mengadakan kuis. Mengapa saya mengadakan asesmen? Karena menurut saya asesmen ini sangat penting untuk menilai tingkat kemampuan siswa, tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang dilakukan. Demikian rencana pelaksanaan pembelajaran IPA sebelum dan sesudah direvisi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.